diseminasi yang saya akan bawakan sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi diseminasi hari ini adalah tentang budaya positif. Jadi tujuan diseminasi hari ini adalah untuk memberikan informasi terkait budaya positif. Yang kedua, diharapkan kita semuanya nanti mampu untuk mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, apakah budaya positif itu? Jadi, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang akan mampu menumbuhkan karakter peserta didik, dan kebiasaan ini dilakukan murid dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi budaya positif itu lahir dari dalam diri murid, bukan dari pengaruh dari luar, seperti itu. Nah, konsep inti budaya positif yang akan dibahas hari ini adalah tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya itu ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Jadi, kalau paradigma lama itu menganggap bahwa murid sebagai wadah yang siap untuk menerima informasi dari guru. Namun pada paradigma baru kita fokus pada murid. Jadi muridlah yang akan menjadi fokus, menjadi subjek pembelajaran kita dan menjadi fokus pada murid. Apapun pembelajaran yang kita lakukan itu seharusnya fokus pada murid. Itu adalah paradigma belajar. Kemudian ada yang disebut dengan teori kontrol. Nah, sekarang Bapak dan Ibu coba bayangkan jika Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tas Anda dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena Anda begitu pentingnya kehidupan karena benda tersebut begitu penting dalam kehidupan Anda. Tetapi teman di samping Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka tas Anda. Teman Anda membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tas Anda. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan jika hal itu terjadi? Tetap menutup tas. Oke, apa? Tetap menutup tas. Kira-kira apa alasannya tasnya tetap ditutup? Karena benda tersebut sangat penting. Ya, karena benda tersebut sangat penting. Apa ada yang lain? Penting dan berharga. Benda tersebut penting dan berharga. Apalagi alasannya kira-kira kalau tidak mau dibuka itu rasa apa alasannya? Benda itu tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Ya, benda itu tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Oke. Jadi sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup tas Anda? Saya sendiri Ya. yang punya tas. Ya, yang punya tas sendiri yang mempunyai kontrol. Jadi walaupun kita dibujuk, dirayu, didesak, dipaksa, ataupun beri imbalan, kita memegang kontrol atas diri kita sendiri. Jadi itu bergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi kalau kita memang merasa bahwa itu sangat penting, jadi kita yang memegang kontrolnya itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar atau motivasi-motivasi dari luar, seperti itu. Nah, di sini seorang psikiater dan pendidik ya, Dr. Glaser namanya, dia meluruskan miskonsepsi tentang kontrol.
tetapi karena keinginan kita. Jadi kalau dia menurut, itu artinya dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif di sini misalnya tadi itu bujukan ya atau rayuan. Jadi kalau kita paksa, kita bujuk murid atau kita rayu murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka segala usaha untuk mempengaruhi murid atau mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi apapun itu kalau biar kita berpikir dan kita rayu-rayu, pada saatnya nanti ada waktu tertentu pada saat kita lengah misalnya, dia akan kembali pada kebiasaannya yang lalu. Gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru kadang membuat murid merasa bersalah. Misalnya, kenapa begitu? Kamu misalnya kita terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya yang jauh aku datang tepat waktu. Masa kamu begitu terus? Itu kan secara halus ya, secara halus kita membuat murid merasa bersalah. Jadi kalau seperti itu, murid nanti kita giring pada posisi yang gagal, dia akan merasa buruk terus dan motivasi seperti itu adalah motivasi dari luar. Dia tidak akan berubah kalau bukan dirinya sendiri yang mengubah dirinya. Itu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa seperti kita ya, kadang memang kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tujuannya memang baik supaya mereka baik ke depannya atau apapun ya. Tetapi hal tersebut tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi semuanya sama saja ya. Ada waktu-waktu tertentu dia merasa bahwa sebenarnya dipaksa dia ini bukan. Jadi akan kembali ke perilaku-perilakunya yang sebelumnya. Jadi dia akan berubah kalau memang ada motivasi dari dalam dirinya. Ini akan kita bangun ya, sebagai budaya positif. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan terkontrol. Jadi di sini ada stimulus respon, artinya respon yang biasa timbul ya pada kita. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kadang kita berpikir bahwa semua kebutuhan kita itu sama, tetapi pada terkontrol itu mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian teori stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada terkontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita akan berusaha memahami pandangan orang lain. Pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya siswa kita berlaku buruk atau kesalahan, perlu kita lihat apa tujuannya. Mungkin perlunya kita menggali apa latar belakang siswa tersebut sebelum kita mengambil suatu tindakan. Jadi apapun itu, perilaku buruk ataupun perilaku baik, semuanya memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi pada saat kita dibujuk kemudian gagal, disitulah muncul pemaksaan. Itu menurut teori stimulus respon. Jadi pada teori kontrol itu baiknya memang kita
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru yang tidak mengarah pada hubungan atau bangsa-bangsa, itu maksudnya. Kemudian pada respon model berpikir menang atau kalah, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kita merasa menang kalau kita berhasil membujuk atau berhasil menghukum misalnya, itu ada menang kalah. Tapi pada kontrol model berpikir menang atau mungkin win-win solution ya, maksudnya itu berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya bisa di atas dengan baik, seperti itu. Jadi ini menurut statement Eric Covey mengatakan, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya disiplin positif. Ada yang mau dipertanyakan atau yang belum jelas sebelum saya ke disiplin positif? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih semangat sih? Masih. Oke, kalau begitu kita lanjut pada disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita di sini selalu mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah contoh ya, masih banyak yang lain. Ini ada 3 yang saya tampilkan. Contoh nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama itu profil dari Pancasila, itu yang diterapkan di kurikulum Merdeka ya. Ada profil dari Pancasila. Ini adalah karakter-karakter atau yang akan dimunculkan kepada murid: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada yang dari IPO Primary Year Program. Jadi sikap murid yang diperjuangkan pada kebijakan universal ini adalah toleransi, rasa hormat, dan seterusnya ya, sampai pada komitmen. Kemudian di sana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah contoh dari nilai-nilai kebijakan universal. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Mari perhatikan contoh berikut. Tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran. Kira-kira apa ini? Apakah karena kita ingin mendapatkan imbalan? Apakah karena kita ingin dihargai, menghargai diri sendiri, atau karena kita menghindari hubungan? Kira-kira apa ini? Tidak ingin ditegur atasan. Apa ya? Apa? B. Menghargai nilai. Coba kita lihat apa jawabannya. Menghindari hukuman. Jadi ketika kita tidak ingin ditegur atau mendapat surat teguran, sebenarnya kita sedang menghindari hukuman. Sama dengan siswa kita seperti itu, karena tidak mau ditegur, makanya dia seolah-olah berbuat baik karena dia menghindari hukuman, seperti itu. Kemudian karena ingin dipuji dan dihargai, apa yang ingin dia dapatkan di sini? Dapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, mendapatkan imbalan dan atau penghargaan. Jadi ketika kita ingin dipuji atau dihargai, yang ingin didapatkan adalah imbalan atau penghargaan. Selanjutnya bertanggung jawab
jawab atas tugas dan menjadi panutan. Ya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Sebenarnya ini lagi minta penjelasan ya. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Boston ya. Yang pertama itu tadi untuk menghindari hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu ini agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini biasa mereka bertanya, apa yang saya akan dapatkan setelah melakukan kebaikan misalnya ya? Apa yang saya akan dapatkan setelah melakukan tindakan yang baik? Tentu mereka mengharapkan pujian atau penghargaan yang lain. Jadi ini juga disebut dengan motivasi eksternal ya. Motivasi yang timbul karena ada pengaruh dari luar, pengaruh pujian atau ingin dihargai, itu maksudnya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi yang timbul ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi inilah yang sebenarnya kita inginkan ya, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Mari kita bermain sebentar ya. Di sini, ketika kita disuruh ya, ketika guru menyuruh anak-anak mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan malas lagi. Apakah dia termasuk hukuman, konsekuensi, atau retribusi? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat. Ya, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Apa? Hukuman, konsekuensi atau retribusi? Hukuman. Hukuman, kita lihat. Iya, hukuman. Mengganti kertas tebal dan dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Ya, hukuman. Hukuman ya. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian
Nanti kita lihat ini ya. Ini, kalau di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman itu, sebelum ini saya tanya dulu. Waktu sekolah dulu entah apa itu di SD, SMP, SMA, adakah hukuman yang dilakukan dulu tak sampai sekarang masih kita ingat? Siapa yang mau? Dan guru, yang saya ingat itu adalah bolos satu kelas. Baik yang nakal maupun yang tidak nakal, istilah dulu ya. Semua bolos satu kelas dan hukumannya ada. Apa hukumannya? Hukumannya itu kita disuruh bersih-bersih. Ya, tidak ada hubungannya. Tapi hukuman itu disuruh kita bersih-bersih satu lapangan pelajaran. Bagaimana perasaannya pada saat dihukum? Perasaannya waktu dihukum itu ya dongkol lah. Dongkol. Ya. Maka jadi seperti itu lah barangkali. Terima kasih. Masih ada yang menceritakan pengalamannya waktu sekolah dihukum sampai sekarang masih diingat. Masih diingat sampai bahkan kalau diingat gurunya jengkel. Biasa disuruh berdiri di depan kelas. Biasa disuruh berdiri di depan kelas. Apa kesalahannya misalnya? Disuruh kaki berdiri satu. Dengan seingat ya disuruh berdiri karena tidak kerja PR-nya. Itu kan masalahnya jengkel ya. Contoh begitu loh kita kalau kita hukum malu bahkan apalagi kalau di depan teman-temannya malunya bukan main. Seperti itu rasanya. Jadi kembalikan kepada diri kita seperti itu rasanya ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul. Menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti itu tadi. Sampai sekarang kita masih ingat. Oh ini dulu kasih begini kak. Sampai sekarang ingat. Anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau semakin dihukum ya, makin membekas. ya, kedisiplinannya kurang. Kemudian ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau seorang dihukum, kadang berbohong, dia sembunyikan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Seperti itu kalau kita dihukum. Beda dengan konsekuensi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena kesalahannya ada konsekuensinya sesuai dengan kesalahannya sendiri. Anak menghargai disiplin, ada stimulus, ada tatapan. Mendorong anak agar mudah memisahkan diri. Konsep diri yang baik. Jadi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan. Jadi kalau konsekuensi itu sifatnya sementara saja ya. Karena kita sudah tahu kalau kesalahan tak begini, nanti konsekuensinya seperti ini. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Terus terang saya juga baru mengetahui setelah menerima materi ini, dan ternyata penghargaan itu sebenarnya hukuman juga ya. Kita akan melakukan sesuatu itu karena menginginkan sesuatu. Jadi apa tadi dampaknya ini? Dihukum oleh penghargaan yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ini jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Tidak usah jauh-jauh, kita saja di sini. Kalau kita menilai kelas ya, pada saat dijanjikan akan ada hadiahnya, pasti semuanya bergerak, berlomba-lomba.
penghargaan. Tapi kalau tidak dijanji, tidak juga. Itu sebenarnya kita dihukum oleh penghargaan. Kemudian itu penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi tadi ini yang ibarat keras itu kebersihannya. Nanti dia mau begitu kalau ada terus penghargaannya, kalau enggak juga. Gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan biasanya ada dari mereka akan tidak menyukai orang tersebut kalau dikasih penghargaan. Gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi itu yang penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau selalu itu saja bekerja terus, lama-lama kualitasnya menurun, gitu. Karena dia hanya mengharapkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini ada penelitian menyebutkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif dan dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan yang menghukum. Jadi penghargaan itu mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kalau kita kasih penghargaan secara tidak langsung sebenarnya kita mengendalikan perilaku seseorang. Oke. Sebelum masuk ke yang kelas, ada yang mau ditanggapi? Masih semangat kita? Sekarang kita ke yang kelas. Jadi mungkin ada beberapa sudah menerapkan atau tentang keinginan kelas ya di kelasnya masing-masing. Jadi sebenarnya keinginan kelas itu kenapa keinginan, mengapa bukan peraturan saja ya? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keinginan kelas? Itu yang kita bahas di sini. Ya. Nah ini, mengapa memakai helm saat berkendara? Mengapa memakai masker saat pandemi? Kira-kira yang tahu mengapa kita memakai helm pada saat berkendara? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Ada lagi alasan yang lain? Memakai kurang. Nah di sini, mengapa memakai helm saat berkendara? Jika memakai helm dan masker karena alasannya takut dirazia, berarti dalam diri kita masih mempercayai dan mengamalkan aturan ya. Jadi karena takut tidak dirazia, pakai helm. Pakai aturan itu. Jika memakai helm dan masker karena alasan keamanan atau keselamatan, itu artinya keinginan. Gitu. Jadi keinginan itu karena memang dari diri kita sendiri. Saya pakai helm karena saya menjaga keselamatanku, bukan karena mau jelas dan saya jelas ya. Kan begitu. Itulah kenapa kita harus meyakini ya. Jadi seperti ini ya. Keinginan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ada kebajikan universal kedepannya. Jadi suatu keinginan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keinginannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keinginan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku dulunya atau begitu. Jadi seperti itu ya. Itulah kenapa harusnya kita membuat keinginan kelas ya. Jadi keinginan itu karena dalam dirinya sendiri. Ini
keyakinan kelas. Nilai kebaikan ya, coba bisa dilihat di sini apa nilai kebaikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebaikan apa yang akan diangkat di sini? Apa? Nilai kebaikan, keselamatan ya. Ini ya keselamatan. Ini nilai kebaikannya keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, jaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan apa lagi? Santun atau menghormati. Jadi dalam kehidupan kelas itu nilai kebaikan ini yang kita angkat ya. Jangan ini membuang apa? Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu kan peraturan. Kebaikannya ya menjaga kebersihan seperti itu. Jadi nanti kalau kita keyakinan kelas seperti itu. Oh ini menurut keyakinan kelas. Ini saya coba lakukan di kelas 92. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal ya, yang seperti tadi itu, yang 3 nilai-nilai pendidikan universal yang saya contohkan. Jadi berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau dilarang membuang sampah, itu kan Jaga lagi kebersihan. dilarang membuang sampah itu kalimat negatif ya. Jadi kita harus membuatnya dalam kalimat positif, menjaga kebersihan. Kemudian keyakinannya itu sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga kelas atau sekolah itu terlibat. Jadi begini ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu yang terlibat adalah misalnya di wali kelas dengan walinya sendiri. Jadi sebelum membuat itu kita harus menanyakan impian-impian mereka tentang kelas apa yang dia inginkan, seperti apa kelasnya. Jadi ketika dia nanti melakukan keyakinannya ada konsekuensinya atau ada apa begitu, seperti itu. Seperti contoh ini yang dibuat menghormati dan menghargai orang lain. Jadi sebelumnya itu anak-anak kita berikan dari kertas stick begitu ya, perkataan kecil begitu, dia tuliskan semua apa keyakinannya di situ, keyakinan-keyakinan, kemudian tempel, kemudian kan banyak yang sama, kita kelompokkan yang sama. Kemudian kalau ada kalimat-kalimat apa yang berbentuk negatif ya, dilarang membuli, dilarang apa di kelas, itu kan nilai kebaikan itu saling menghormati. Jadi kita ambil nilai-nilai kebaikannya, saling menghormati. Jadi jangan lagi kita tulis dilarang membuli, cukup dengan saling menghormati dan menghargai, seperti itu. Karena nilai kebaikan yang akan kita tampilkan di dalam keyakinan kelas itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Ini sudah ada clue-nya. Apa? Yang pertama, kesenangan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian apa itu? Kebebasan. Kebebasan. Terus Cinta. Keuntungan. Keuntungan. enggak. Keuangan. Kenyamanan. Apa? Penguasaan. Penguasaan. Ya kita lihat di sini jawabannya. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia: kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5, ini apa penjelasannya seperti ini. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini bahasa Inggrisnya apa? Ya. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan
diberi kesenangan, diberi kebebasan, kekuasaan dan kebutuhan. Jadi mungkin bisa dibaca ya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Kita jawab dulu ini ya. Patuhi aturan saya. Awas kamu. Apa itu? Apakah patuhi aturan saya? Awas kamu. Apa? Coba kita lihat. Ya, hukum. Awas kona, dia seperti itu apa lagi? Pelaku. Itu. Penghukum itu. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Teman. Apa? Manajer. Coba. Ya, manajer. Ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, coba. Ya, membuat rasa bersalah. Konsekuensinya apa? Jadi ketika kita berusaha data ya, konsekuensi ya. Tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Bereskan. Habis bereskan. Kira-kira kita ini mana posisi kontrol Kak? Semua ada yang mana coba? Kira-kira di mana posisi kontrol yang mana? Rata-rata penghukum tidak. Dan konsentrasinya yang lebih hukum. Karena kita mau lintas. Mau lintas. Saya. Ya. Ya kalau saya itu suka ini membuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol ya, penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Jadi mungkin kalau kita rata-rata verbal nih ya membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersalah ya, ini teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kadang dianggap Ini defensif. ya. Defensif ini di belakang itu defensif. Selanjutnya memantau itu memonitor dan mengawasi. Kalau misalnya bilang gini, kalau misalnya nggak masih belajar kita bilang, ya tidak memantau ya. Kamu tidak takut kalau nilaimu rendah, itu memantau karena dia berbicara dengan data ya. Manajer, respons, tuh. Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi semoga kita bisa berada semua di posisi manajer ya. Siapa tahu ada yang mau sharing pengalamannya tentang posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus apa begitu, kemudian bapak atau ibu ngapain sama guru sama murid tersebut. Ada yang bisa sharing supaya kita tahu posisi kontrol ini di mana. Misalnya kasusnya begini saja, kasusnya saya kasih kasus siswa terlambat datang acara. Dihukum. Nah, apa yang kita lihat misalnya kalau ada siswa terlambat?
Kenapa terlambat? Terus? Apa alasannya? Maksudnya harus benar. Enggak, apa yang kita bilang sama siswa? Apa yang kita lakukan sama mereka? Menanyakan alasan. Menanyakan alasannya. Ya, kenapa terlambat? Kemudian Bersih-bersih. Bisa tidak besok? bersih. Saya sih. Ya. Dihukum juga? Ya. Dihukum juga. Hukum saya. Juga. Jadi rata-rata kita berada pada posisi kontrol hukumannya, hukum. Mudah-mudahan bisa berhukum menjadi manajer semua. Amin. Insya Allah ya. Ini beragam ini manajer. Ini Manajer dan direktur. segitiga restitusi. Jadi dari semuanya itu diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jika siswa atau murid kita mengalami suatu permasalahan ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen ya. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian diberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita kan kadang memaksa sih. Kamu harus begini. Harusnya kita berikan tawaran punya kepada murid itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Makanya perlu bikin keyakinan keras. Kalau ada kesalahannya, nanti kita kembali ke keyakinan keras semua itu. Jadi ini segitiga restitusi ini tahapannya harus ini pertama ya, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ayo ya. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Ini contohnya ya, berbuat salah itu tidak akal. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Seperti inilah pada saat siswa misalnya ada yang bermasalah, ingat kita buat dulu menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa jadi tidak langsung dimarahi. Kita tanya dulu, tidak apa sih, biasa itu berbuat salah. Biasa itu berbuat salah. Saya juga pernah disalah. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Jadi pada saat ini kita memahami kebutuhan apa yang sedang
akan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menangkapkan sikap yang baru. Jadi memang dilarang di mana-mana. Ya. Terakhir itu menanyakan keinginannya. Jadi kita tanyakan keinginan pastor lagi. Kita kembali ke keinginan kelas. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya, apa keinginan kita, gitu ya. Jadi ketika murid ada masalah, kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak ada hukuman. Tanya ke alasannya kenapa. Tidak boleh, ya. Harus baik-baik kalian. Jadi, ya, kita jangan berpikir jangka pendeknya. Kalau hari ini kita begini ya, memang susah. Tapi kita melihat pada saat mungkin dia bekerja, pada saat dia berkeluarga, mungkin ini akan terpenuhi di situ. Jangan sekarang 1-2 kali kita melakukan ini mau langsung berubah, enggak. Tidak apa-apa. Ini butuh proses yang panjang. Tidak hari ini misalnya lain kali. Gitu. Jadi jangan kita lihat sebagai guru yang selalu hukum. Itu sama guru yang selalu suka sakit hati, itu kan? Kita berharap kita mengingat guru yang baik ya. Baik, terakhir ya dari sekolah. Jadi membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ya, memang kita butuh proses. Perlu upaya yang mendasar, yang konsisten dan aksi nyata dari kita semua. Kita melakukannya dengan memulai dari hal-hal yang kecil untuk merencanakan yang terbaik untuk siswa kita. Buah dari kerja keras kita tidak bisa kita langsung lihat hasilnya. Jadi kalau bisa dilakukan saja, usaha kedepannya akan baik. Dapat terlihat ketika murid kita bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, kehidupan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi harapannya kita di situ ya. Jadi hari ini mungkin kalau merasa bahwa saya di pembuku, saya begini, kontrol saya di sini, mudah-mudahan kita bisa mengubah itu menjadi posisi manajer semua ya. Kalau susah atau dilakukan saja pelan-pelan, tidak bisa kita ya seperti itu. Kalau kita ada yang ingin ingin memberi penguatan kah atau memberi masukan kah atau apa? Silakan. Kalau saya apa ya? Terima kasih Bu Bapak. Menarik memang dari antara penghukum dan manajerial. Penghukum itu konservatif ya, manajerial itu adalah solusi yang tidak menimbulkan hal-hal yang bisa bersifat negatif. Hanya saja menurut hemat saya bahwa terkadang penghukum itu diperlukan ketika lingkungan kita berbeda dengan lingkungan yang sudah bagus. Artinya bahwa pendidikan itu kan ada 3, ada dari keluarga, ada dari lingkungan dan sekolah. Ketika pendidikannya sang anak itu bagus di keluarga, maka kita sebagai pendidik tidak terlalu sulit manajerial siswa tersebut karena sudah terbentuk. Itu yang saya pahami antara di pinggiran kota dan di tengah kota. Di tengah kota itu terkadang pendidikan di keluarga itu bagus
karena orang tuanya juga memahami tentang pentingnya pendidikan. Tetapi biasanya di pinggiran itu terlalu banyak pengaruh-pengaruh lingkungan, sehingga di sekolahnya juga agak sulit. Sehingga terkadang ada saja guru mengambil jalan pintas karena mungkin waktunya tidak terlalu banyak, sehingga selalu bersifat penghukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said atas masukannya ya. Jadi kenapa rata-rata suka menghukum, karena seperti tadi ya. Jadi nggak apa-apa, hari ini pelan-pelan kita berubah diri menjadi posisi kontrol manajer ya. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan budaya-budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.